Pendalaman materi PPKN Kelas 6 Tema 3 Tokoh dan Penemuan. Subtema 1 Penemu yang mengubah dunia. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Ini adalah contoh hak di rumah. Nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Selanjutnya, belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak di sekolah. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Itu tadi contoh hak-hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita lanjutkan. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Jadi hak itu tidak akan sama untuk setiap orang, tergantung faktor-faktor berikut. Kemudian tempatnya juga ini. Untuk di lingkungan rumah, yang faktor mempengaruhi yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Jadi hak di rumah itu tergantung kemampuan ekonomi keluarga. Hak di anak yang mampu berbeda dengan anak yang kurang mampu. Mungkin ada yang anak kurang mampu tidak mendapatkan kenyamanan di rumah, misalnya karena keluarganya tidak mempunyai rumah. Itu berbeda dengan keluarga yang mempunyai rumah. Kemudian aktivitas orang tua, mungkin pekerjaan ada orang tuanya ada yang pergi ke kantor dari pagi pulang malam sehingga anak tidak nyaman, itu juga mempengaruhi. Kemudian aktivitas lain di rumah ya, ini masih relatif banyak ya contohnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah, ada waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Misalnya bermain merupakan contoh hak anak di sekolah, tapi ketika waktu sedang belajar maka tidak boleh bermain. Begitu pula dengan sebaliknya ketika bermain, kan banyak lagi ya. Lingkungan masyarakat, faktor yang mempengaruhi yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usia, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Misalnya usia, jadi tadi contohnya adalah menjaga ikut kerja bakti merupakan hak masyarakat, tapi bila tergantung usianya, ketika masih anak-anak tentu tidak mendapatkan hak tersebut. Berbeda ya, apalagi bayi, tentu hak itu untuk yang sudah bisa ikut bergotong royong. Kemudian ini juga mempengaruhi yang kedua ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, mungkin ikut serta dalam ronda malam, itu juga berbeda-beda ya, tergantung faktor yang mempengaruhi dan tempatnya, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ini tadi sudah, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Kemudian hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Jadi kita harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Kewajibannya adalah belajar terlebih dahulu, baru mendapatkan hak, yaitu memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Kemudian contoh di sini, kewajiban mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Jadi saklar ini dimatikan setelah selesai dipakai, maka hak kita akan merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Kemudian mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Jadi ketika TV sudah tidak dipakai atau tidak ditonton, maka TV kita matikan.